Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum guru mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, apakah anak-anak hari ini hadir semua? Sepertinya masuk semua ya, lengkap. Alhamdulillah. Baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi Al-Quran surat Ad-Duha. Pasti anak-anak udah tahu kan surat Ad-Duha? Atau mungkin ada yang sudah hafal? Nah, bagus. Baik, di sini Ibu akan bertanya, surat Ad-Duha itu surat yang keberapa ya kalau dalam Al-Quran? Nah ya benar, 93. Untuk ayatnya sendiri ada berapa anak-anak? Nah 11 ayat. Oke. Surat Ad-Duha ini diturunkan di mana? Mekah ya, benar sekali, Mekah. Oke. Baik. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang surat Ad-Duha ini seperti apa, alangkah baiknya kita membaca bersama-sama ya surat Ad-Duhanya ya. Siap? Oke, yuk dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, ternyata sudah banyak yang bisa ya. Bagus. Lebih baik lagi kalau anak-anak bisa membaca surat Ad-Duha ini dengan fasih dan benar ya. Apalagi kalau anak-anak mau menghafalkan itu lebih baik lagi ya. Coba ya, nanti tugas di rumah anak-anak menghafalkan surat Ad-Duha ini ya. Oke? Nah, untuk selanjutnya yaitu Bu Guru akan membacakan arti mufrad dari surat Ad-Duha sendiri ya. Tolong anak-anak disimak ya. Kalau misal anak-anak masih belum paham, nanti bisa tanya ya. Baik, surat Ad-Duha yang pertama yaitu wadduha. Nah, artinya sendiri itu demi waktu duha. Jadi arti dari surat Ad-Duha yaitu waktu duha ya. Lalu ma wadda'aka, artinya tidak meninggalkan kami. Selanjutnya wa ma qala, dan tidak membenci. Selanjutnya ada kata fatardo, artinya
maka kamu jadi puas. Selanjutnya ada walal akhiratu, artinya dan sesungguhnya yang kemudian. Lalu ada fala tanhar, artinya maka jangan kamu menghardik. Lalu ada fahadits, artinya hendaklah engkau ceritakan. Nah, di sini Bu Guru cuma membaca beberapa saja ya untuk arti mufradnya. Kalau anak-anak ingin lebih tahu, nanti bisa dibaca di bukunya ya, karena juga sudah lengkap. Di sini Bu cuma menjelaskan sedikit. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan isi kandungan dari surat Ad-Duha itu apa sih? Apakah anak-anak udah ada yang membaca? Sudah ada yang mempelajari surat Ad-Duha ini? Oh, baik. Ibu di sini akan membacakan isi kandungan dari surat Ad-Duha ya. Tadi di awal Ibu sudah memberitahu surat Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat, dan surat ini surat yang ke-93 di dalam Al-Quran. Surat ini juga diturunkan di Makkah. Surat Ad-Duha turun berkaitan dengan masa-masa kekosongan yang sempat terhenti beberapa saat, atau dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi ya anak-anak, disebut dengan Fatratul Wahyi, yaitu artinya masa-masa kekosongan. Nah, hal ini menyebabkan orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad dan menyebarkan isu bahwa Nabi itu telah ditinggalkan oleh Allah. Nah, dengan adanya isu tersebut, Allah menurunkan surat Ad-Duha ini untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad dan untuk memberitahu pada orang-orang kafir bahwa Allah itu masih sangat peduli kepada Nabi Muhammad. Isi kandungan pada setiap ayatnya yaitu dalam ayat 1-3 Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dengan cahayanya dan waktu malam dengan kegelapannya, untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula memarahinya sebagaimana perkataan orang-orang kafir atau perasaan Rasulullah sendiri. Dan ayat yang keempat surat Ad-Duha yaitu mengungkapkan keadaan Nabi Muhammad di hari-hari yang datang itu akan lebih baik lagi dari hari-hari yang sudah terlewati. Maksud dari ayat ini yaitu bahwa kehidupan di akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di dunia. Nah, jadi untuk anak-anak di dunia ini kita harus mencari bekal untuk kelak di akhirat. Oke? Lalu pada ayat kelima, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah akan terus-menerus melimpahkan karunia-Nya kepada beliau, sehingga beliau itu menjadi senang dan bahagia. Jadi Allah itu akan memberikan karunia-Nya kepada beliau berupa hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Begitu anak-anak. Lalu ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, isi dari ayat-ayat tersebut yaitu menceritakan tentang masa lalu Nabi Muhammad
yaitu seperti beliau kan dulu itu seorang anak yatim karena ayahnya meninggal dunia saat beliau itu masih di dalam kandungan ibunya. Kemudian yang mengurus beliau yaitu ada kakek dan pamannya yang mengasuh dan melindunginya dari ancaman orang-orang kafir. Lalu yang selanjutnya yaitu beliau seorang yang bingung atas kebenaran, atas mencari kebenaran karena beliau tidak mengetahui tentang syariat. Nah, pada saat itu pula kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya agar beliau bisa mengetahui tentang kebenarannya. Lalu beliau itu seorang yang kekurangan atau miskin karena saat ayahnya meninggal, ayahnya itu tidak meninggalkan harta, hanya seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Nah, dari situ Allah memberikan harta benda yang amat besar kepada beliau dari perdagangan hartanya. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-9 dan ke-10. Ke-9 dan ke-10 ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa beliau mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah sebagai yatim yang dilindungi oleh Allah sendiri. Maka beliau diperintahkan untuk memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi terhadap anak-anak yatim, anak-anak yang kurang mampu. Nah, beliau pun melayaninya dengan lemah lembut dan tidak pernah berkata kasar. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang 11. Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak pemberian kepada orang-orang fakir dan miskin, serta mensyukuri, menyebut dan mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Nah, kesimpulan dari isi kandungan surat Ad-Duha sendiri yaitu kita harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang miskin ataupun orang-orang yang tidak mampu. Dan kita juga harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita dengan selalu bersyukur. Baik, apakah anak-anak sudah paham dengan materi hari ini tentang surat Ad-Duha? Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengulas kembali dari awal tentang apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke. Surat Ad-Duha artinya apa tadi? Baik, waktu duha. Surat Ad-Duha terdiri dari berapa ayat anak-anak? Betul sekali, 11 ayat. Nah, surat Ad-Duha diturunkan di kota mana? Mekah, ya bagus sekali. Nah, tadi kan kita udah membaca bersama-sama surat Ad-Duha ya. Nah, untuk anak-anak jangan lupa selalu membacanya ya. Apalagi kalau yang belum hafal, selalu membaca agar besok bisa hafal ya. Jangan lupa tugasnya ya, untuk menghafalkan surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Oke? Nah, untuk isi kandungan sendiri tadi Ibu sudah menjelaskan ya bagaimana isi-isi dari surat Ad-Duha sendiri. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, kalau sudah paham ya. Baik, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dari Bu Guru.
Mungkin banyak salah, Guru mohon maaf ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.